Militer Israel menyampaikan bahwa pihaknya berhasil mencegat kendaraan udara tak berawak yang diluncurkan dari wilayah Yaman pada Minggu 3 Agustus 2025. Mengutip dari Ynet News, drone tersebut terdeteksi memasuki wilayah udara Israel, serta memicu alarm di komunitas Bnei Netzarim yang terletak dekat perbatasan Israel-Mesir. IDF menyatakan bahwa UAV tersebut berhasil dihentikan oleh Angkatan Udara Israel tanpa menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa. Beberapa saat setelah alarm berbunyi, Komando Front Dalam Negeri mengumumkan bahwa situasi telah dinyatakan selesai. Melalui pernyataannya, militer menegaskan bahwa target udara yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat oleh pasukan udara mereka. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya mencegah aktivitas teror yang menyasar wilayah Israel maupun target-target angkatan laut di kawasan. Pemerintah Slovenia secara resmi melarang seluruh aktivitas impor, ekspor, dan transit senjata ke Israel. Mengutip Tribun News pada 3 Agustus, diketahui bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap tindakan militer Israel yang terus melancarkan serangan brutal dan melakukan blokade pangan terhadap warga sipil di Gaza. Keputusan tersebut menjadikan Slovenia sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang mengambil kebijakan sepihak serta tegas terhadap Israel terkait konflik ini. Pemerintah Slovenia menegaskan bahwa pihaknya kini melarang semua bentuk lalu lintas senjata yang berkaitan dengan Israel. Meski volume perdagangan senjata antara kedua negara tergolong kecil, langkah ini dinilai sebagai bentuk tekanan diplomatik penting dalam isu kemanusiaan. Direktur Eksekutif Arms Control Association Daryl Kimball menilai bahwa keputusan Slovenia sebagai terobosan penting yang mengirimkan pesan kuat kepada Israel terkait penyerangan warga sipil dan pelanggaran hukum internasional. Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan telah meluncurkan 3 serangan drone presisi terhadap sasaran di wilayah pendudukan Israel. Melalui pernyataan resminya pada Minggu 3 Agustus 2025, juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sari menyebut bahwa serangan ditujukan ke Yafa, Askalan, dan Pelabuhan Haifa. 2 dari serangan tersebut menyasar instalasi militer di Yafa dan Askalan, sementara satu lainnya menargetkan pelabuhan strategis di Haifa. Mengutip dari Al-Mayadin, Sari menyatakan bahwa serangan ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan kelompok perlawanan mereka. Ia menegaskan bahwa operasi ini adalah respons atas genosida dan blokade pangan yang terus dilakukan Israel terhadap Gaza. Selain itu, serangan juga disebut sebagai pembalasan atas penodaan berulang terhadap kompleks suci Masjid Al-Aqsa oleh pemukim Israel. Ia menegaskan bahwa Yaman memiliki tanggung jawab moral agama serta kemanusiaan untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Iran mengklaim telah berhasil mengungkap identitas lengkap para personil Angkatan Udara Israel yang terlibat dalam perang 12 hari melawan Tehran pada Juni lalu. Informasi tersebut mencakup profil pribadi pilot, komandan, hingga operator drone, termasuk lokasi tempat tinggal dan unit operasional mereka. Pada Sabtu 2 Agustus 2025, sejumlah media Iran melaporkan bahwa Badan Intelijen negara itu memegang detail sensitif personil militer Israel. Hal ini terjadi meskipun Israel dikenal ketat menyembunyikan identitas tentaranya. Media Iran menyebut pengungkapan ini hanyalah satu dari banyak data rahasia yang telah berhasil diakses. Mengutip dari Tribun News, media Iran mengklaim memiliki citra satelit yang menunjukkan lokasi tepat para personil Israel tersebut. Hal itu menyebabkan keuntungan strategis disebut kini berada di tangan Iran. Dilaporkan beberapa personil AU Israel bahkan diklaim sempat menjadi target serangan langsung selama perang berlangsung. Karena situasi ini, laporan menyebut Israel sempat terpaksa merelokasi sejumlah personilnya ke sekolah-sekolah dan tempat alternatif lainnya demi keamanan. Iran melayangkan kecaman keras terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang dianggap telah melakukan penodaan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Mengutip Al Jazeera pada 4 Agustus bahwa Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tindakan Ben-Gvir sebagai pelanggaran terbuka terhadap kesucian dan status keagamaan situs suci umat Islam di Yerusalem Timur yang diduduki. Ben-Gvir mengaku secara pribadi memimpin doa bersama para pemukim Yahudi di kompleks Al-Aqsa, sebuah tindakan yang ia lakukan untuk pertama kalinya meskipun sebelumnya telah beberapa kali menyerbu lokasi tersebut. Diketahui Ben-Gvir juga pernah menyatakan secara terbuka keinginannya untuk membangun sinagog di kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghi menyebut Ben-Gvir sebagai menteri kriminal yang secara terang-terangan melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baghi menilai langkah itu sebagai bukti jelas dari niat jahat rezim Zionis untuk terus menciptakan ketegangan dan mengorbankan krisis di wilayah Palestina yang diduduki.